Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja. Ini adalah foto-foto yang masih kita simpan di galeri. Jadi kita masukkan saja kepada video kita hari ini supaya tidak hilang ya di HP. Jadi ini momen-momen Inces dan Poni sebelum baby-baby hadir, dan foto-foto baby-baby yang masih baru saja lahir. Daripada kita simpan saja di galeri, lebih baik kita masukkan saja kepada videonya hari ini. Kemarin kita sempat chat dengan klinik dokter hewan yang memberikan vaksin kepada poni. Ternyata hari Sabtu minggu lalu itu adalah tanggal merah, dan ternyata klinik tidak melayani steril di tanggal merah tersebut. Karena itu kita menjadwal ulang kapan poni akan kita steril, yaitu minggu depan hari Sabtu juga. Kita diminta hadir di jam 9 pagi. Kenapa kita pilih hari Sabtu? Karena rata-rata aktivitas Senin sampai Jumat semua anggota keluarga kita sibuk ya teman-teman. Ada yang kerja dan ada juga yang sekolah, yang kuliah. Kita membutuhkan orang-orang untuk membawa poni ya, supaya dia tidak merasa khawatir ketika kita bawa ke klinik. Dan ini adalah kartu vaksinnya poni. Ini kartu vaksin F4-nya, dan yang satunya adalah vaksin rabies. Sesuai dengan vaksin yang diterima poni kemarin mengenai vaksin F4 pada kucing, karena itu hari ini kita bawakan tema tersebut. Saya juga tidak begitu paham mengenai vaksin-vaksin bagi kucing. Karena itu, mari sama-sama kita mempelajarinya. Vaksin F4 atau Velocel 4 merupakan vaksin lanjutan atau vaksin booster yang diberikan setelah kucing menerima vaksin F3. Pemberian vaksin F4 ini dilakukan untuk mencegah penyakit yang sama dengan vaksin F4, yakni rhinotracheosis, calicivirus, dan panleukopenia. Lalu ditambahkan dengan perlindungan atas satu penyakit lagi, yakni chlamydia yang menyerang mata kucing. Pemberian vaksin kucing F4 dilakukan sebulan setelah vaksin F3 diberikan. Pemberian vaksin F4 sendiri diberikan pada kucing di rentang usia 2 hingga 12 bulan. Jika sekiranya kucing sudah berusia 12 bulan namun belum pernah menerima vaksin F3, maka akan langsung diberikan vaksin F4. Setelah pemberian vaksin F4, antibodi atas penyakit yang disebutkan di atas akan terbentuk. Lalu apa manfaat vaksin F4? Pemberian vaksin F4 akan membantu mencegah munculnya penyakit rhinotracheosis, calicivirus, panleukopenia, dan chlamydia pada kucing. Deretan penyakit tersebut termasuk penyakit berat yang bahkan bisa menyebabkan kematian pada kucing. Simak ulasan penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin kucing F4 tersebut. Rhinotracheosis atau lengkapnya Feline Viral Rhinotracheosis atau FVR merupakan gangguan pada saluran pernapasan atas kucing yang disebabkan karena infeksi virus feline herpes virus tipe 1
Adapun gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini seperti bersin, hidung tersumbat, dan konjungtivitis. Pada beberapa kasus, penyakit ini juga memicu ulkus mulut dan pneumonia. Terinfeksinya kucing oleh virus FHF1 ini disebabkan karena kucing kontak langsung dengan partikel virus tersebut, entah itu melalui saliva, kotoran mata, atau hidung dari kucing lain yang sebelumnya terinfeksi oleh virus tersebut. Gejala akan muncul dalam waktu 2 hingga 5 hari setelah kucing terinfeksi oleh virus FHV1 ini. Lalu kedua, salicivirus. Feline salicivirus merupakan virus yang bisa memicu infeksi pada saluran pernafasan atas dan gangguan kesehatan mulut pada kucing. Saat kucing terinfeksi oleh virus ini, gejala yang akan timbul meliputi bersin, hidung tersumbat, konjungtivitis, dan keluarnya kotoran dari hidung atau mata yang warnanya bisa menjadi kuning atau hijau. Selain gejala tersebut, pada beberapa kasus infeksi feline calicivirus ini juga memicu ulkus pada lidah, langit-langit, gusi, bibir, dan hidung kucing. Akibat rasa sakit yang ditimbulkan oleh ulkus tersebut, kucing pun mengeluarkan air liur yang berlebihan. Feline salicivirus bisa ditularkan melalui partikel virus yang keluar melalui bersin kucing yang sudah terinfeksi sebelumnya. Ketiga, panleukopenia. Feline panleukopenia (FPV) merupakan penyakit akibat infeksi feline parvovirus yang menyerang organ vital kucing. FPV ini merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan tingginya tingkat kematian pada anak kucing. Adapun gejala dari penyakit ini dimulai dengan berkurangnya energi dan nafsu makan, lalu berlanjut ke muntah dan diare. Ini pernah terjadi pada ibunya poni ketika poni belum lahir, teman-teman. Ketika ibunya poni itu baru pertama kali melahirkan, dan itu anak-anaknya ada 3 ekor mati semua. Alhamdulillah ibunya poni bisa kita selamatkan dengan pengobatan di rumah. Saat itu kita memakai infus dan amoxicillin ya untuk pengobatannya. Lalu virus chlamydia atau Chlamydia conjunctivitis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydophila felis. Penyakit ini menyebabkan kucing mengalami peradangan dan pembengkakan pada konjungtiva atau membran di sekitar matanya, serta memicu infeksi pada saluran pernapasan atas. Penyakit ini bisa memicu kondisi di mata kucing seperti hampir keluar. Jadi dulu Inces saat kita temukan Inces itu kondisi matanya kan bengkak ya teman-teman. Kalau terlambat saja mungkin bisa terjadi hal tersebut ya, tapi alhamdulillah setelah kita rescue, kita berikan obat kepada matanya yang bengkak, yang merah, alhamdulillah dia pulih sakitnya. Yang kita belajar ya teman-teman, kita sharing kepada para cat lover bagaimana merawat kucing-kucing yang ada di rumah kita. Memang terkadang para cat lover lebih senang melihat kucing-kucingnya gemuk gitu ya, padahal sesungguhnya yang terpenting adalah kucing itu sehat. Seperti 3 kucing kita ini yang kecil,
teman-teman. Nah, ini Mao kondisi badannya sedikit berbeda dari dua saudaranya yang lain. Dia lebih kecil ya, lebih langsing. Tapi alhamdulillah kondisi makannya dia baik dan dia tidak mencret, pupnya juga baik, dia juga lincah. Padahal dulu waktu masih umur 1 bulan, 2 bulan, rata-rata berat badan mereka ini tidak jauh berbeda. Setelah usia 4 bulan ini terlihat perbedaannya ya. Memang Mao, kucing yang abu-abu tadi itu sedikit nafsu makannya kurang begitu bagus ya dibandingkan dua saudaranya. Walaupun kita sudah memberikan vitamin atau juga memberikan obat cacing, dia masih seperti itu. Memang kita belum konsultasikan ke dokter ya, insya Allah dia kondisinya sehat-sehat, tidak ada yang sakit di rumah ini. Kalau kucing turun nafsu makannya itu mungkin biasa ya teman-teman. Terlebih lagi kita kesulitan menanam rumput kucing ini. Dari kemarin rumput kucingnya tidak tumbuh dengan baik. Sepertinya kita harus mencari bibit rumput lagi untuk mereka, karena rumput kucing itu memang penting ya untuk membantu saluran pencernaan pada kucing. Ketika kucing itu menjilat di tubuhnya, bulu-bulu itu kan ada yang masuk ke dalam tubuhnya dia ya, dan itu harus dikeluarkan. Dengan memakan rumput itu bisa ngebantu keluar melalui feses. Nah, ini kita berikan ayam ya teman-teman. Ayam ini kita rebus, lalu kita berikan ke mereka. Mungkin porsinya terlalu banyak sehingga mereka tidak habis. Biasanya nanti tunggu sebentar, nanti akan dimakan lagi sama mereka. Dan demikianlah teman-teman video kita hari ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya. Jangan lupa untuk like dan meninggalkan komentar agar channel ini cepat berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.